tidak banyak yang diberi-beri. Pas saja pastikan nggak ada diberi apa-apa. Kenapa? Sudah banyak. Sebelum akad nikah, si fulan sudah habis keluar kita untuk hadiah gagal nikah. Si fulana juga sama, si fulano juga sama. Pas harinya ada bangkrut, nggak boleh. Nah itu juga dibahas oleh para ulama. Permasalahan di mana pembahasannya itu, sesuatu yang diberikan karena tujuan dinikahi ternyata nggak jadi menikah, perempuan kembalikan semuanya. Nah bayar. Ada berapa kali traktir bakso, bayar ganti. Kemudian seseorang berhak menerima sesuatu karena putrinya, karena saudari perempuannya. Nah, ahaqqu ma ukrima alaihi rajul, sesuatu yang seseorang berhak mendapatkan kemuliaan itu karena putrinya. Jadi setelah menikah dengan wanita, maka seorang bapa dari wanita tersebut, seorang ibu dari wanita tersebut, dia berhak mendapatkan ikram daripada laki-laki itu, termasuk juga abangnya. Nah, inilah yang membuat susah pulang kampung. Nah, pulang-pulang merantau mikir, uang untuk HTHR Pak mertua, ibu mertua, kakak ipar, adik ipar, keponakan, ongkos pulang, ongkos balik, tetangga, kawan lama, nongkrong di kedai minta traktir. Itu kalau di total itu orang pulang merantau itu habis separuh pencarian setengah tahun. Maka dia jalan-jalan pulang merantau. Kenapa nggak pulang-pulang? Uang cuma cukup untuk ongkos. Kata orang tua, pulang dia kan penting ongkos. Itu orang tua nggak mengerti ya, penting ongkos. Kalau dia duduk di kedai, kawannya minta tetalu segelas, dia bilang enggak, udah pulang merantau 5 tahun. Pasti bayarin. Nah, duduk setelah ada orang rantau. Padahal nggak tahu tuh orang rantau tuh nggak punya uang. Akhirnya ada yang memaksakan pulang, ngurung diri di rumah, nggak mau nongkrong di kedai. Kenapa? Nggak ada uang untuk menjamu kawan-kawan. Nah, coba lihat hadisnya di sini. Seseorang berhak ditakrim, diikram karena putrinya dan karena saudarinya. Maka kalau mau menikahi seseorang, dekat-dekati abangnya. Babu ma yuqalu lil mutazawwij, apakah sesuatu yang dikatakan kepada orang yang menikah? Nah, hadis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz yakni ibnu Muhammad an Suhail an Sayyidina Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa al-insan idza tazawwaja qala barakallahu lak wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ada ia Nabi rafa'a. Rafa'a dibacain tasdid fa, rafa'a. Kemudian kadang-kadang tidak dipakai hamzah, ai hana. Nah, mengucapkan selamat. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada ia Nabi idza rafa'a, apabila beliau mengucapkan selamat al-insana kepada seseorang, idza tazawwaja apabila menikah ia seseorang, qala Nabi mengucapkannya begini, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, itu adalah ucapan selamat, walaupun hari ini jadi jadi nyanyian. Nah, ucapan selamat. Maka saya akan nikah, sah langsung barakallahu lakum wa baraka alaikum. Itu kalau kedua-duanya. Kalau satu orang baraka laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, babun fi rajul.
yatazawwajul mar'ata fayajiduha hubla. Nah, ini kasus hari ini. Bab tentang seseorang yang menikahi seorang wanita, lalu dia mendapati wanita tersebut hamil. Hadis. Wa bihi ilaikul haddatsana Makhlad ibn Khalid wal Hasan ibn Ali wa Muhammad ibn Abi As-Sadri al-ma'na qalu qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj an Safwan ibn Sulaim an Sa'id ibnu Musayyab an rajulin minal ansar qala Ibnu Abi Sadri min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yaklu minal ansar summa ittafaqu yuqalu lahu Basrah qala tazawwajtu imra'atan bikran fi sitriha fadakhaltu 'alayha fa idza hiya hubla faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laha as-sadaqu biha istahlalta min farjiha wal waladu abdul laka fa idza waladat qala al-Hasan fajlidha wa qala Ibnu Abi Salim fajliduha aw qala fahudduha. Nah, diriwayatkan daripada Imam Sa'id ibn Musayyib dari seorang laki-laki dari Ansar radhiyallahu taala anhu qala, berkata Imam Ibnu Abi Salim, ini salah satu perawinya Muhammad ibnu Abi Salim, min ashabin Nabi. Ini karena riwayatnya, redaksinya, perawinya banyak, maka beda redaksi, beda orang, boleh sebutkan satu persatu. Kalau menurut redaksi Muhammad ibnu Abi Salim, beliau katakan rajulun min ashabin Nabi. Kalau menurut riwayat di sini rajulun minal ansar. Jadi ada perbedaan riwayat dari salah satu tiga guru Imam Abu Dawud. Guru pertama Makhlad bin Khalid, yang kedua guru Hasan bin Ali, yang ketiga Muhammad bin Abi Sari. Aturan yang kita baca dalam Imam Tadrib Rawi, apabila kita ingin meriwayatkan hadis dari beberapa guru kita dan ada perbedaan redaksi, maka dijelaskan ini redaksi milik fulan, ini milik fulan, ini milik fulan. Tidak boleh digabungkan tiga guru dan satu redaksi tanpa memberitahukan ada perbedaan. Kalau sama nggak ada masalah. Nah, kemudian juga diberitahukan kalau punya guru hadis tiga dari riwayat tersebut, sebutkan ketiga-tiganya. Kalau empat, sebutkan keempat-empatnya. Tidak boleh hanya memilih guru yang thiqah lalu meninggalkan guru yang majruh. Nah, di sini riwayat Muhammad ibnu Abi Sari, redaksinya min ashabin Nabi. Walam yakul minal ansar. Beliau enggak menyebutkan ada redaksi minal ansar. Kemudian mereka sepakat. Nah, tiga guru tersebut sepakat. Yuqalu lahu Basrah. Nama laki-laki itu adalah Basrah. Qala, berkata Sayyidina Basrah, tazawwajtu imra'atan bikran fi sitriha. Aku telah menikahi seorang wanita perawan di dalam tutupannya. Nah, maka jangan menikahi dalam tutupan, kebeli kucing dalam karung. Nah, perlu ta'aruf dulu. Apabila mau menikahi seorang wanita dan sudah bertekad menikahinya, fanzuru ilaiha. Padakhaltu alaiha, lalu aku masuk di atasnya wanita, selesai nikah. Faidah hiya hubla, ternyata dia sudah hamil. Berkatalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaq, bagi wanita itu tetap menerima mahar. Kenapa mahar? Bimastahlalta min farjiha, dengan sebab sesuatu kamu sudah menghalalkan dari farajnya. Karena akad kamu mesti bayar mahar, walaupun itu separuh karena belum dukhul. Wal waladu Abdullah, nanti anak yang lahir dari wanita itu menjadi budakmu. Anak yang lahir dari wanita itu adalah budakmu. Fa idza waladat, apabila dia sudah lahir, qala al-Hasan, nah ada gurunya tadi Hasan bin Ali, menurut redaksi guru Imam Malik Hasan,
fajlidha, cambuk olehmu akannya. Redaksinya mufrad. Berkata Imam Ibnu Abi Sari, yaitu Muhammad bin Sari, fajliduha, cambuk oleh kalian akannya. Atau redaksi yang lain, fahudduha, tegakkan hukum had oleh kalian kepadanya. Inilah cara penyelesaian kalau dapat. Nah, innalillah, naudzubillah. Kalau sekiranya sesiakan nikah ternyata sudah hamil 4 bulan. Kadang-kadang laki-laki yang nggak tahu, taunya sudah melahirkan. Nah, saya nikah baru 4 bulan kok udah lahir ya? Mana itu? Kok bisa lahir 4 bulan? Tanya dia ke dokter. Berapa paling cepat wanita melahirkan? 6 bulan. Biasa 9. Ini 4 bulan. Nanti hebatlah saya yang lain. Bukan hebat, tertipu. Kalau terbukti seperti itu, anak jadi budaknya. Kemudian wanita itu dibawa ke pengadilan, dicambuk 1 kali. Kalau hidup, alhamdulillah istrinya masih hidup. Kalau meninggal, berarti dia telah ditinggal mati oleh istrinya. Siapa kira yang bisa menegakkan hukum kalau hal ini terjadi? Nah, kalau nggak mungkin hal ini kita tegakkan, hati-hati sebelum memilih. Jangan ambil yang ada di pinggir-pinggir jalan, jangan ada yang dipajang-pajang di medsos. Itu barang-barang murahan. Barang-barang nggak laku itu kan biasa diiklankan. Barang-barang obralan itu dibuka di tengah jalan, diserak. Nah, carilah barang-barang dalam toko, tersimpan dalam lemari kaca, tidak boleh disentuh tanpa izin pemiliknya. Ini dapat barang-barang diiklan di mana-mana, langsung diambil. Barang rongsokan. Paham nggak ya? Ketemu di Facebook, langsung jadi istri. Murahan, tidak diiklanin. Barang mahal nggak perlu diiklankan, dicari. Ada iklan kayu garu? Nggak ada. Hadis. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن ابن مسيب أن رجلا يقال له بصرة ابن أكثم نكاح امرأة فذكر معناه زاد وفرق بينهما وحديث ابن جريج أتم. Diriwayatkan daripada Imam Sa'id bin Musayyib, sesungguhnya seorang laki-laki dikatakan kepada beliau namanya Basrah bin Aktham. Nakah imra'atan, beliau telah menikahi seorang wanita. Fadzakara makna, disebutkan hadis yang maknanya sama dengan hadis di atas. Zada, ada penambahan riwayat di sini. Farraqa bainahuma, memisahkan ya Nabi antara kedua-duanya. Nah, hadis Ibnu Juraid Atam. Hadis Imam Ibnu Juraid itu lebih sempurna. Mana Ibnu Juraid? Di atas. Ya, hadis yang pertama tadi. Akhbarana Ibnu Juraijin, itu lebih sempurna. Nah, cuma di sini ada penambahan farraqa bainahuma. Ternyata setelah kita cambuk atau telah dibawa ke pengadilan untuk dicambuk, itu sebaiknya suami berpisah dengan istrinya tersebut. Jangan dilanjutkan. Karena ayat yang berbunyi az-zani az-zaniyatu bukan itu. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin. Nah, gak cocok lagi mereka digabungkan dalam satu akad nikah karena sudah berzina, terbukti berzina. Babun fil qasmi bainan nisa'i, bab menjelaskan tentang membagi malam antara beberapa istri. Hadis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana
Abul Walid At-Toyalisi qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah an Nadri bin Anas an Bashir bin Nahik an Sayyidina Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shikkuhu ma'il. Nah, wa shikkuhu ma'il. Diriwayatkan dari Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu, siapa saja yang ada baginya dua istri, famala ihdahuma, lalu dia cenderung kepada salah satunya, jaa yaumal qiyamati, niscaya dia akan datang pada hari kiamat, wa shikkuhu ma'il, belahan badannya itu condong. Nah, kalau dia berat hati sama istri keduanya, condongnya ke kiri. Orang di akhirat begini, dia gini. Nah, yang miring-miring tuh yang poligami, yang gak adil nanti di akhirat kelak. Apa masukan condong di sini? Condong dalam membagi malam. Kalau membagi cinta itu dari maafin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan mampu adil di antara istri-istri kalian walaupun untuk berusaha kuat. Nah, kadang-kala para wanita ngambil hadis ini, ayat ini. Nah, syarat poligami itu adil. Allah katakan walan ta'dilu. Itu bukan soal tidak bisa adil dalam membagi malam, itu membagi adil dalam hati. Dan itu sudah dimaafin oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada masalah cintanya berlebih kepada siapa. Seperti yang dikatakan pada Nabi, ya Rasulullah, manakah wanita, manakah atau siapakah yang paling kau cintai? Nabi katakan Aisyah. Tapi Nabi katakan pada Allah, ya Allah, inilah pembagianku yang mampu aku adil. Maafin sesuatu yang aku tidak mampu adil. Jadi yang wajib itu bagi malam. Kalau istri pertama 2 malam, istri kedua 2 malam, istri ketiga 2 malam, istri keempat 2 malam. Istri pertama 3, kedua 3, keempat 3, kelima keempat saja juga 3 malam. Maksimalnya 3 malam, enggak boleh lebih pada 3 malam. Di sini seminggu, di situ seminggu, di situ seminggu, enggak boleh. Kecuali kalau mereka setuju. Nah, tapi pembagian maksimal hanya 3 malam. Kalau berada di istri pertama pada malam-malamnya, jangan pernah curi-curi waktu untuk pergi ke istri kedua. Nah, pada istri pertama untuk mengatakan jaket saya tinggal di sana, mau ambil jaket, 2 jam baru balik. Malam kedua obat jantungnya tinggal. Nah, macam-macam lah alasannya. Tapi kalau istri kedua tuh nggak pernah dia ada tinggal jaket di istri pertama. Semuanya lengkap dia bawa. Ini nggak adil namanya. Maka tidak boleh seorang suami keluar daripada jatah malam istri pada malam tersebut ke istri yang lain kecuali darurat. Kalau hajat nggak boleh. Boleh seorang suami keluar pada jatah siangnya ke istri yang lain untuk hajat. Nah, kalau siang boleh untuk hajat. Kecuali laki-laki yang punya kebiasaan bekerja malam hari, maka pembagian malam berganti kepada pembagian siang. Misalnya profesi suaminya adalah satpam malam, tugasnya daripada maghrib sampai jam 6 pagi, maka jatah malam di sini berpindah ke di jatah siang. Khair. Naam, man kana lahu imra'atani famala ila idahuma jaa yaumul qiyamah sukuma'i. Ada argumen yang tidak bisa terbantahkan. Kata dia, mendingan saya masuk surga miring-miring daripada masuk neraka. Ini memang nggak ada argumen yang bisa membatalkan ini. Kenapa? Karena dia kalau nggak poligami dia akan terlibat ke zina katanya. Nah, kalau mau terlibat zina kan masuk neraka itu. Nah, mendingan masuk surga miring-miring tapi masuk neraka. Itu argumen apa itu ya? Nggak tahu lah itu. Benar atau enggak? Masya Allah, nggak jelas lah. Benar enggak benarnya dia yang Allah yang tahu. Yang kita ya sudahlah. Ya memang mendingan begitu, masuk surga miring-miring pada masuk neraka. Tapi fatwanya, maaf, hakikatnya benar enggak kejadian seperti itu?
Kalau nggak benar, itu namanya argumen untuk mendukung pembenaran sendiri. Yang jelas bagaimana adil antara istri, hukumnya wajib. Hadis. وبه إليه قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي كلابة عن عبد الله بن يزيد الختمي وعن سيدة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قال أبو داود يعني القلب. Nah, al-qalba. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqsimu, beliau bagi malam. Faya'dilu, beliau adil. Saking adilnya waktu akhir hayat, waktu sakit, beliau masih mengikuti jadwal bagi malam. Dan beliau tidak mau terus terang meminta kepada istri-istrinya minta izin tinggal di rumah Sayyidah Aisyah. Tapi kata Nabi saja yang setiap waktu katakan nanti malam saya di rumah siapa, 1 jam lagi nanti malam saya di rumah siapa, nggak lama lagi bertanya nanti malam saya di rumah siapa. Istrinya yang paham, kami tahu Nabi pengen di rumah Aisyah. Maka mereka merelakan malam mereka di akhir ayat Nabi diberikan pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Begitu adilnya Rasul. Waktu sakit pun dia bagi malam dan adil. Nah, waktu itu beliau doa kepada Allah, sudah adil, doa, ya Allah, ini qasmi fima amlik. Inilah pembagianku pada sesuatu yang aku mampu, yang aku berkuasa. Maka jangan cela aku fima tamlik wala amlik, pada sesuatu yang engkaulah penguasanya, aku tidak berkuasa. Kata Imam Abu Daud, yaitu membagi hati. Nah, hati itu nggak bisa dibagi, nggak bisa dipaksakan cinta kepada seseorang. Untukmu 25%, untukmu 25%. Itu ada dalam nyanyi saja, untukmu 50, untukmu 50. Nah, hakikatnya Allah yang tahu. Nah, itulah yang Nabi minta minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزانة عن هشام بن عروة عن أبيه قالت سيدة عائشة يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكسه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفارقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قالت نقول في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها أراه قال وامرأة خافت من بعلها نشوزا. Nusyuza. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Berkata ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, ya ibna ukhti, wahai putra saudariku, kepada Sayyidina Urwah bin Zubair, yaitu Urwah bin Zubair dari Sayyidina Hisham bin Urwah bin Zubair, ya Sayyidina Urwah. Wahai putra saudariku, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'din, tidak melebihkan ya Rasulullah akan sebagian kami di atas sebagian yang lain, bil qasmi dalam membagi malam, min muqthihi indana,
dari sejak menetapnya Nabi bersama kami. Wa kana qalla yaumin, wa kana qalla yaumun. Apa itu qalla? Nah, dari Imam Ahmad, wa ma min yaumin wa ma kana qalla yaumun. Maknanya wa ma min yaumin. Coba lihat di kamus. Karena pasti maknanya nafi sebelumnya. Ada qalla bermakna nafi. Kita ambil makna mafhum riwayat Imam Ahmad saja. Tidaklah dari satu hari illa wa huwa yatufu alaina jami'an, melainkan dianya Nabi SAW mengelilingi kami semuanya. Selesai salat subuh, selesai isyraq, Nabi keluar dari masjid, Nabi akan datangi satu persatu rumah istri beliau, diawali dari rumah yang tadi malam beliau tinggal di sana. Nah, diawali pada rumah itu karena itu rumah itu yang terakhir nanti akan mendapatkan giliran. Datang ke rumah tersebut, dia tanya satu persatu apa keperluannya, apa hajatnya, apa keperluannya, apa hajatnya. Fayadnu min kulli imra'atin, maka mendekat ya Nabi dari setiap wanita. Memang masuk ke setiap istrinya, mengeri masis, dari tanpa ada jima. Hatta ya belugha, sehingga sampai ya Nabi ilallati huwa yaumuha, kepadanya wanita yang dianya Nabi itulah harinya wanita, artinya jadwal harinya wanita. Maka Nabi sehari di situ. Fayabitu indaha, maka tidur malam ya Nabi bersamanya. Walaqad qalat Saudatu, demi sungguh berkatalah Sayyidah Saudah binti Zam'ah, hinna asannat, ketika beliau sudah tua, wa fariqat, dan beliau khawatir, ayyufariqaha, bahwa menceraikan akannya Sayyidah Saudah oleh baginda Nabi SAW. Beliau berkata begini, ya Rasulullah, yaumi li Aisyah, jatah hariku berikan kepada Aisyah, tapi jangan ceraikan aku. Karena dengar isu Nabi akan menceraikan Sayyidah Saudah, karena khawatir tidak bisa membagi malam yang adil. Haknya Sayyidah Saudah menjadi istri Nabi, mempertahankan menjadi istri Nabi di surga. Maka beliau mengatakan, enggak usah datangi saya, nah, anggap saja saya di dunia enggak ada, yang penting di surga ada. Akhirnya jatah malamnya diberikan kepada Sayyidah Aisyah. Faqabila dzalik, menerima akan demikian oleh baginda Rasul SAW darinya Sayyidah Aisyah, darinya Sayyidah Saudah. Berkata ya Sayyidah Aisyah, taqulu fi dzalik anzalallahu ta'ala wa fi asbahiha urahu qala wa inni imra'atan khafat min ba'liha nusuzan. Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, taqulu fi dzalik, engkau bisa katakan pada demikian,
anzalallahu, telah menurunkan oleh Allah, au fi asbahia, atau pada kasus-kasus yang mirip dengan demikian, urahu, aku melihatnya, qala wa inni imra'atun khaffat min ba'liha nusuzan, jika seorang wanita khawatir dari suaminya akan nusus, sampai akhir ayat. Jadi bisa dikutip ayat ini pembenaran kepada sikap Sayyidah Sauda binti Zam'a yang memberikan perdamaian kepada baginda Rasul dengan mengorbankan jatah malamnya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat di sini, berarti jatah malam itu adalah milik istri. Nah, maka Nabi ketika mau sholat minta izin sama istrinya. Nah, biarkan aku sholat dengan Tuhanku. Artinya jatah malammu ku ambil untuk ibadah, boleh atau enggak? Nah, bukan saya nanya suami, mau di sini, mau di situ, mau di sini, mau di situ. Mana enak masakan, tinggal di situ. Enggak enak masakan, pindah tempat lain. Itu restoran. Nah, hadis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Yahya ibnu Ma'in wa Muhammad ibnu Isa al-Ma'na qala haddatsana Abbad ibnu Abbad an Ashim an Mu'azah an Sayyidah Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'azinuna idza kana fi yaumil mar'ah minna ba'da ma nazalat turji man tasha'u minhun wa tu'wi ilaika man tasha'. Qalat Mu'azah فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوصر أحدا على نفسي. Nah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuna, beliau akan minta izin kepada kami, idza kana fi yaumil mar'ah minna, apabila beliau berada pada hari wanita dari salah seorang kami. Setelah turun ayat turji man tasha wa tu'wi ilaika man tasha, kamu boleh wahai Muhammad menunda, turji orang yang engkau mau dari mereka, wa tu'wi, dan kamu mengambil tempat atau mengajak kepada orang yang engkau mau. Padahal Nabi sudah bagi malam dan adil berurutan. Turun ayat rukhsah dari Allah, boleh ini jatah malamnya harusnya tadi malam, saya tunda 3 malam lagi ya. Nah, ini yang jatah 3 malam, saya mau percepat malam sekarang. Boleh Nabi buat begitu. Berkata Sayyidah Mu'adzah, aku katakan kepada Sayyidah Aisyah, ma kunti taqulina li Rasulillah, ma kunti, tidak adakah kamu katakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minta izin, wahai Aisyah saya minta izin mau ini, kenapa enggak kamu katakan ayat itu, turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya'? Ada kamu katakan enggak? Kata Sayyidah Aisyah, kunti aqul, adalah dulu aku katakannya, adalah kunti aqulu, kuntu aqulu, adalah aku dulu aku mengatakannya, in kana dzalika ilayya lam usir ahadan ala nafsi, jika adalah demikian kepadaku, niscaya aku tidak akan mengutamakan orang lain, aku tidak akan mendahulukan orang lain di atas diriku. Tapi ayat itu bukan untukku. Nah, kalau ayat itu untukku, pasti aku akan memanfaatkan hal tersebut. Karena kebersamaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang istri Nabi bukan hanya dasar cinta, tapi kebersamaan bersama baginda Rasul dalam sisi ibadah
dan dalam sisi pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilainya kurba, tapi saya nggak mau mengatakannya. Nah, yang kita lihat di sini adalah sisi di mana Nabi menjaga keadilan tetap, walaupun sudah memiliki hak dari Allah untuk memperlakukan semaunya Nabi. Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Hadis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana marhum Ibnu Abdul Aziz Al-Attar qala haddatsani Abu Imran Al-Jawni an Yazid ibni Babinus an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa ila an-nisa ta'ni fi maradi fajtama'na faqala inni la astati'u an adura bainakunna fa in ra'aytunna an ta'zanna li fa akunu 'inda Aisyah fa'altunna fa azinna lah. Nah, ini hadis hanya ada dalam Sunan Abi Daud, diriwayatkan pada Yazid bin Babinus itu. Di sini Babanus. Nah, kalau untuk jadi ada yang minta nama nanti kan bisa tuh. Tapi kasih Baba. Babi nggak mau deh. Tak nama satu lah, anak saya laki-laki, Babinus. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada isi-isi beliau, yakni fi maradi, waktu sakit akhir hayat. Fajtama'na, lalu mereka mengumpul semuanya. Faqala, Nabi bersabda, ini sesungguhnya aku la astati'u, tidaklah aku mampu, an adura bainakunna, aku berkeliling dengan kalian semuanya. Fa in ra'aitunna, maka jika kalian berpendapat, an ta'zanali, bahwa engkau izinkan aku, fa akuna inda Aisyah, maka aku akan bersama Aisyah. Fa'altunna, lakukanlah kalau kalian mau, kalau kalian beranggapan itu baik. Fa'adzinna, itu tafsir ke-6, mereka mengizinkan kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alasan sakit parah pun enggak boleh menyebabkan dia mengambil tindakan langsung untuk memastikan tinggal di satu rumah. Saya dah sakit parah, saya dah tua, enggak mungkin keliling-keliling tiap malam. Satu hari ini ditandu ke rumah istri tua, besok ditandu lagi ke istri ketiga. Kalau untuk hari ini itu dah saya rasa dah ridho semuanya itu, ya kan? Isi yang lain ridho semuanya, bahkan semuanya ridho untuk dikembalikan ke panti jompo. Dah tua begitu ditandu, itu apa lagi? Tak ada manfaatnya lagi. Kata istri pertama, ambillah, anda ambillah semuanya, saya tak perlu lagi, tak perlu minta izin. Tapi secara haknya memang begitu, minta izin juga. Nabi minta izin untuk tinggal di rumah Sayyidah Aisyah. Poin pertama, karena paling dekat di masjid. Poin kedua, karena di sekian istri Nabi, Sayyidah Aisyah dipercaya oleh baginda Rasul, wanita yang cerdas, untuk merekam riwayat cerita di akhir hayat Nabi untuk disampaikan kepada umat. Khudhu nisfa dinikum min hadil Humairah, ambil setengah pengetahuan agama kalian dari wanita yang berkulit putih kemerah-merahan ini. Hadis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad ibnu Amri ibni Sarhi qala haddatsana Ibnu Wahb an Yunus an Ibni Shihab anna Urwah Ibn Zubair haddatsahu anna Sayyidah Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'i fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ah wa kana yaksimu li kulli imra'atin minhunna yawmaha wa laylataha
غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Urwah bin Zubair radhiyallahu an, sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran, apabila menginginkan ia Nabi akan sebuah perjalanan, aqra'a, mengundi ia Nabi antara istri-istrinya, fa ayyatuhunna, maka manahkah di antaranya istri, kharaja sahmuha, yang keluar jatahnya, kharaja biha ma'ahu, nisya keluar ia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya istri, ma'ahu bersamanya Nabi. Wa kana yaqsimu li kulli imra'atin, adalah Nabi membagi bagi setiap istri, minhunna, darinya isi-isi Nabi yang 9 yang terkumpul dalam satu masa, yaumaha wa lailataha, jatah siangnya dan jatah malamnya. Selain sesungguhnya Sayyidah Saudah binti Zam'ah telah memberikan jatahnya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hukum berikutnya bagi yang poligami. Ketika mau melakukan safar, dia tidak boleh memilih istri mana saja yang mau dia bawa, tapi dia akan pilih lewat undian. Nah, ketika Sayyidah Aisyah mendapatkan jatah pada Sayyidah Saudah, maka Sayyidah Aisyah mendapatkan 2 potensi untuk berangkat dari yang lain. Maka dimasukkanlah, ditulis nama di secari kertas di ukuran yang sama oleh orang lain, kemudian dimasukkan oleh orang lain, kemudian dihadirkan kepada suami, suami tinggal ambil, kemudian dibuka, ternyata istri A berangkat dengan A, istri B berangkat dengan B. Kalau mau dibawa 2, diundi 2 kali. Nah, jangan pas dibuka semuanya namanya sama. Nah, itu suami yang bawa undian. Memang undian itu ada, kotak undian disiapkan oleh suaminya, dalam botol dikunci lagi, tak safar buka, si baru. Pokoknya mana saja dipilih pasti itu yang namanya keluar. Itu haram hukumnya. Dosa di akhirat kelak dia akan diadili di hadapan Allah karena kecurangan tersebut. Babun fi rajuli yastaritu laha daraha, bab tentang seseorang yang mensyaratkan ia seseorang baginya wanita daroha, akan rumahnya wanita. Hadis wa bihi ilaihi qala haddatsana Isa ibn Hammad qala akhbarani Lais al-Lais an Yazid ibn Abi Habib an Abil Khair an Uqbah ibn Amir an Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ahaqqa syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Nah, bab rajul, seorang laki-laki mensyaratkan bagi wanita tersebut akan rumahnya wanita atau kampungnya wanita. Kalau sekiranya dalam akad nikah ada perjanjian dengan pak mertua, boleh nikahi anak saya tapi tidak boleh dibawa keluar daripada kotanya, nggak boleh dibawa keluar daripada Sumatera Barat, nggak boleh keluar daripada Indonesia, harus tinggal di Indonesia. Nah, apalagi syaratnya nggak boleh dibawa keluar ke rumah lain, mesti di rumah ini. Apakah syarat-syarat itu mesti wajib ditepati oleh suami? Diriwayatkan pada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu an dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ahaqqas syurut, sesungguh yang paling berhak dari sekian syarat, antufu bih, bahwa kamu tepati, bahwa kamu lunasi, bahwa kamu penuhi dengannya syarat adalah mastahlaltum bihil furuj, sesuatu yang kamu halalkan dengannya sesuatu akan faraj. Apa sesuatu menghalalkan faraj? Yaitu nikah. Maka syarat dalam nikah itu lebih layak untuk dipenuhi. Maka kalau ada wanita mengajukan syarat di dalam akad nikah, saya mau dinikahi dengan syarat jangan dipoligami, ini salah satu dasar hukum bagi wanita tersebut. Suami tidak boleh melanggar aturan tersebut. Nah, saya mau dinikahi tapi jangan dibawa kemana-mana, maka suami mesti memenuhi syarat tersebut.
Maka ada satu kisah di zaman Imam Abu Hanifah bin Nu'man. Ketika itu seorang suami menikahi seorang wanita dengan mahar hutang. Telah berlanjut berkeluarga, belum tersanggup bayar hutangnya. Lahir anak satu, juga belum sanggup bayar hutang mahar. Datanglah pak suami nuntut, mana mahar yang kamu janjikan? Ini dah mau 2 anak, belum mahar juga, belum bayar. Nah, datanglah suami ini jumpa Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah kan terkenal dengan ahlul ra'yi, bukan dalam hukum saja, tapi dalam ide-ide penyelesaian masalah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kamu bilang sama pak mertuamu, ya nanti saya lunasi hutangnya, tapi saya mau cari kerjaan dulu ke Palestina. Nah, bisa membawa keluarga saya ke situ. Sana katanya mudah cari kerjaan. Akhirnya dengar ke Palestina, itu adalah negara konflik, perang. Wanita ini, bapak ini takut anaknya meninggal. Katanya sudahlah, pasti dikatakan enggak usah bayar maharnya daripada ke situ. Kata laki-laki itu gini, oh berarti boleh imam ya, saya bukan hanya dilunasi dari hutang, tapi saya mau minta modal. Boleh nggak nanti itu saya ngomong, saya akan cari ke sana. Katanya nggak usah pak, tetap saya ke sana pak, saya nggak punya modal di sini. Biar saya dapat modal pak mertua supaya anak nggak bawa ke situ. Kamu jangan macam-macam. Sudah saya beri satu keringanan, jangan minta keringanan yang lain. Nanti saya kasih tahu pak mertuamu, seorang penghutang nggak boleh pergi safar. Nah, mau yang mana? Ya cukuplah itu. Nah, itu Imam Abu Hanifah. Jadi datang kepada ulama konsultasi bagaimana caranya masalah-masalah biar selesai. Kalau Imam Abu Hanifah hidup zaman sekarang mungkin nggak ada perceraian. Ada aja ide-ide beliau. Ahlul ra'yi. Babun fi haqqiz zawji al-mar'ah. Bab hak suami terhadap istri. Nah, ini wanita harus dengar harusnya. Baca. وبين قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن الشريك عن حسين عن شعبي عن قيس بن سعيد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله أحق أن يسجد له قال فأتيت النبي فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله حق أن نسجد لك قال أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له قال قلت لا قال فلا تفعلوا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Qais bin Sa'ad, kata beliau, Ataitul Hira, aku datang ke kota Hira. Kota Hira adalah kota tua yang ada di Kufah. Paraituhum, aku lihat mereka penduduk kota, yasjudun, mereka sujud kepada seseorang namanya Marzuban. Marzuban itu adalah seorang penunggang kuda pemberani yang mulia di bawah kedudukan raja, panglima perang. Lahum bagi mereka. Maka setelah datang ke sana, saya pulang ke Madinah, terlintas di benakku, Rasulullah ahaqu an yusjadalah. Rasulullah lebih berhak untuk disujudi, untuk bersujud kepadanya. Qala, berkata Sayyidina Qais bin Sa'ad, aku datang jumpa Nabi SAW. Fakultu, seraya aku katakan, aku telah mendatangi kota Hira. Paraituhum, aku lihat mereka masyarakat Hira, mereka sujud kepada Marzuban lahu, panglima perang milik mereka atau bagi mereka.
maka engkau wahai Rasulullah ahaqqu an nasjudalak, itu lebih berhak bahwa kami sujud kepadamu. Itu saja orang kafir dengan masyarakatnya disujud, mereka sujud kepada pemimpinnya. Engkau adalah orang yang benar, maka kami akan bersujud juga. Qala, berkata ya Nabi, ara'aita law mararta bi qabri akunta tasjudullah, apa pendapatmu kalau kamu lewat di kuburanku nanti, apakah engkau akan sujud kepada kubur? Aku katakan tidak, tentu tidak. Fala tafalu, kalau tidak jangan kamu lakukan sekarang. Lau kuntu amiran ahadan, jikalau adalah aku itu memerintahkan seseorang, maksudnya jikalau adalah aku, artinya jikalau aku boleh memerintahkan seseorang ayyasjuda li ahadin, untuk sujud kepada seseorang yang lain, sungguh aku perintahkan wanita mereka bersujud kepada suami-suami mereka. Kenapa? Lima ja'alallahu lahum, karena sesuatu yang Allah jadikan mereka suami terhadap mereka istri daripada hak. Ini gambaran bagaimana besarnya hak suami kepada istri. Kepada istri tidak ada lagi hak orang tua, tidak ada lagi hak-hak yang lain. Nomor itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor berapa? Nomor 1 adalah hak kepada suaminya. Mau datangi orang tua izin suami, memberi orang tua izin suami, dipanggil orang tua datang izin pada suami, atau suami enggak boleh datang, ya enggak boleh datang. Sampai sampaikan sama antum, kalau antum sampaikan sama istri pun dia enggak terima. Nah, kenapa? Ini hadis-hadis yang berpihak kepada kamu, saya yang kamu sampaikan. Nah, yang paling enggak mau dengan agama seseorang adalah keluarganya. Nah, maka perlu menyampaikannya lewat orang lain. Nah, hadirkan dia dalam satu majelis, bersepakat semua suami-suami, kita akan buat suatu topik pembahasan, yaitu keluarga yang harmonis. Tapi di dalam itu, tolong Pak Ustaz ya, 75% adalah hak suami pada istri. Ya, begitu caranya. Hadis. وبين قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Hatta tusbih. Nah, buat kaligrafinya, tulis terjemahannya. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'a rajulu imra'atahu, apabila mengajak oleh suami akan istrinya, kemana ajak ila firasi, keranjangnya, bahasa isyarat, fa'abat, lalu enggan ia istri, falam ta'tihi, lalu tidak datang ia istri kepada yang suami, fabata ghadbana, lalu tidur ia suami di malam tersebut keadaan marah kepadanya istri, la'natha, nisya mengutuk akannya istri oleh malaikat sampai pagi. Nah, babun fi haqqil mar'a ala zawjiha, bab hak seorang istri kepada suami sebaliknya. Nah, Bihi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammar qala khabarna Abu Qaza'ah al-Bahili qala an Hakim bin Muawiyah al-Qushairi an abihi qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alayhi qala an tut'imaha idza tu'imta wa taksuha idza iktasaita aw iktasabta wa la tadribil wajha wa la taqabbih wa la tahjur illa fil bait. nah, diriwayatkan daripada ayah beliau Sayyidina Muawiyah Al-Qushairi, qala, aku katakan ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahdina alaih, apa hak istri salah seorang kami terhadap suaminya, terhadap salah seorang tersebut. Qala, Nabi bersabda, an tut'imaha idza ta'imta, bahwa kamu memberi makan akannya apabila kamu makan.
Kamu makan, dia makan. Kamu nggak makan, dia juga nggak perlu makan. Sama-sama nggak makan. Artinya bukan memaksakan, mewajibkan memberi nafkah kalau tidak mampu. Yang penting jangan sampai suaminya makan, istrinya tidak makan. Suaminya makan ayam, istrinya makan maco, nggak boleh. Semampir di restoran, makan dan rendang, tambah gulai ayam. Pas mau dibungkus ke rumah, ikan asin dengan orek. Nah, nggak boleh. Apa yang dimakan itu yang dibungkus. Wataksuha idza tasaita, kamu beri pakaian kepadanya apabila kamu berpakaian. Riwayat yang lain, iktasabta, apabila kamu bisa mengusahakannya. Nah, kualitas pakaian juga sama. Nah, untuk hari ini harap maklum. Nah, itu aman lah untuk hari ini. Kenapa? Karena nilai pakaian wanita lebih mahal daripada pakaian suami. Tapi ada juga yang murahan. Suaminya Masya Allah 400.000 itu baru gamisnya. Istrinya harga 150. Ini dosa. Nah, dosa hukumnya. Yang ketiga, wala taribil wajah, jangan mukul muka. Nah, ada main tangan. Nah, wala tukabbih, jangan menjelek-jelekkan. Yang kelima, wala tahjur ila fil bait, jangan tahjur hijrah, artinya pindah tempat kecuali dalam rumah. Kalau dia nakal, kantum kesal, jangan keluar rumah, tidur di ruang tamu. Dia di kamar sendiri, antum pergi ke ruang tamu. Nah, atau tidur di dapur. Jangan tidur ke masjid atau pulang ke rumah orang tua. Cerita juga sama orang tua, dapat bumbu masak pada orang tua, cari aja yang lain, kayak nggak ada yang lain aja. Oh, parah. Kalau marahan dalam rumah, nah, apa gunanya? Supaya Allah satukan hati mereka kembali. Nah, karena kemarahan itu bisa mendominasi muka. Ketika dia mendominasi muka, maka dia kelihatan jelek. Tapi ketika dia sudah tidur, mukanya kembali normal, nampak lagi gantengnya. Tidurlah dia di ruang tamu. Nanti ketika istrinya terbangun malam, lihat suaminya, gagah suatu suami saya, baik suatu orangnya. Karena dia udah tidur, nggak ada emosi di muka tuh, udah muka ikhlas. Nah, besok pagi dibuatin kopi, nggak ada lagi cerita kemarin. Nah, tidur di ruang tamu, hidupkan film horor, bunyi hantu tuh. Baru tahu dia, perlu suami ternyata. Besok malam nggak mau macam-macam lagi dia. Kalau suami saya pergi, ini masih di rumah, saya tak takut. Itu baiknya cari istri penakut. Maka cuak takut, sama ini takut, itu takut, semuanya takut. Oh, itu setia sama suami. Jadi kalau bagak dia sama bagak atau bagak, ular aja dia tangkap di kepala. Nah, ada masalah tikus dia naik loteng, istri putus dia sambung, kulkas rusak diangkat. Itu antum yang coba-coba itu. Nggak ada perlu sama suami dia itu. Antum masalah-masalah juga diangkat. Naam, Masya Allah. Jadi jangan mukul di muka, berikan pakaian yang layak, makanan yang layak, tempat tinggal yang layak, kemudian pembicaraan yang layak. Juga kalau ada pertengkaran, cukup dalam rumah saja. Jangan sampai beritanya keluar rumah. Itu bahasa isyarat, wala tahjur ila fil bait. Kalau sudah hajarnya sampai keluar rumah, beritanya akan keluar rumah. Kalau sudah masuk pihak ketiga, nah itu sudah masalah. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Ibnu Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id
قال حدثنا بهزو بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر قال ائتي حرثك أني شئت وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبه الوجه ولا تضرب. قال أبو داود رواه شعبة tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Diriwayatkan daripada kakekku, hadis pada Bahzu bin Hakim. Bahzu dari bapaknya Hakim, berarti dari kakeknya Abu Hakim radhiyallahu anhu. Aku katakan ya Rasulullah, nisauna, perihal istri-istri kami, mana timinhunna, apa yang bisa kami lakukan darinya, wa manadar, apa yang kami tinggalkan. Jadi apa selayaknya yang kami harus lakukan, apa yang kami tinggalkan. Iktiharsaka anasyita, datangilah kebunmu, sawah ladangmu, bagaimana kamu mau. Itu urusan kamu mendatangi kebunmu. Apakah kamu datang dari arah timur, arah barat, utara, selatan, dari dalam bumi, di atas bumi. Nah, yang penting kebunmu. Masuk kebunmu adalah yang apa namanya itu? Kebun dalam makna menumbuhkan. Yang penting di tempat yang menumbuhkan. Nah, tapi kalau tempat yang tidak tumbuh nggak boleh. Itu bukan kebun, itu selokan. Nah, jangan nanam padi di selokan, timbul banjir. Kemudian beri makan dia apa yang kamu makan. Beri pakaian apabila kamu berpakaian. Jangan tuqabil wajah, menjelek-jelekkan di muka. Wala tadrib, dan jangan kamu memukulnya. Hadis terakhir. Wa bil qala khabarni Ahmad bin Yusuf al-Muhallabi an-Naisaburi qala hadatsana Umar bin Abdullah bin Razin qala hadatsana Sufyan bin Husain an Dawud al-Warraq an Sa'id bin Hakim bin Muawiyah an abihi an jaddihi Muawiyah al-Qushairi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqultu ma taqulu fi nisa'ina qala at'imuhunna mimma ta'kulun waksuhunna mimma taktasun wala tadribuhunna wala taqbihunna. Nah, diriwayatkan daripada Muawiyah al-Qushairi kata ataitu, aku mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku katakan matakul, apa perintahmu, apa perkataanmu, apa sabdamu perihal isi-isi kami wahai Rasul. Nabi bersabda, at'imuhunna, beri makan olehmu kepada mereka, mimma ta'kulu, dari sesuatu yang kamu makan. Waksuhunna, beri pakaian olehmu kepada mereka, mimma taktasun, dari sesuatu yang kalian pakai, kualitas yang sama. Nah, kualitasnya yang sama, bukan model yang sama. Ini saya baca hadis ini, waksuhunna mimma taktasun, tembelikan kami saromen 2, tantum 1 untuk isi 1, kan hadisnya begitu. Nah, untuk belikan bola peci, untuk belikan sorban, hanya ketemu 2 laki-laki di rumah itu. Gak boleh. Maksudnya kualitas, bukan jenis. Wala tadribuhunna, jangan kalian pukul mereka, jangan kalian jelek-jelekkan mereka. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.